Di tengah liburan keluarga yang tampak sempurna, kami menciptakan rahasia di sebuah pulau terpencil. Jet ski itu hanyalah pengantar bagi pemberontakan besar-besaran yang terjadi di bawah atap gazebo Reyot. Setelah eksperimen yang singkat itu mencapai titik puncaknya, kami berjanji, itu adalah yang pertama dan yang terakhir. Namun kini setiap pandangan dari anakku adalah lampu hijau, membuatku terperangkap antara rasa bersalah pada istriku, pada ketegangan yang kami berdua ciptakan. Aku akan menceritakan sedikit pengalamanku yang belum lama ini terjadi. Namaku Teguh. Sekitar 2 bulan yang lalu, aku mengambil keputusan besar dengan menikahi Ranti, seorang janda dengan putri cantik bernama Safira yang baru saja lulus sama. Awalnya, rumah tangga kami terasa seperti janji yang terpenuhi. Aku bangga menjadi figur ayah baru bagi Safira, dan dia tampak menerima kehadiranku dengan baik. Sarapan bersama, tawa Ranti yang mengisi ruang tengah, dan rencana masa depan Safira yang sering ia ceritakan. Semuanya berjalan harmonis, layaknya sebuah keluarga baru yang sedang membangun fondasi kebahagiaan yang kukuh. Namun fondasi itu mulai digerogoti oleh keretakan yang tak terlihat. Ketenangan itu terusik dari dalam diriku sendiri. Perlahan tapi pasti, aku mulai merasakan ketegangan aneh, seperti arus listrik statis yang memicu alarm setiap kali berada di dekat Safira. Perubahan fisiknya yang memancarkan pesona muda yang kuat, dari seorang gadis remaja menjadi seorang wanita muda yang matang, membuatku menyadari ia bukan anak kecil lagi. Pesona kecantikannya yang tak terhindarkan, setiap gerak-geriknya yang luas, membuat jantungku selalu berdebar tak karuan. Rasanya seperti ada sebuah pengganggu tak terlihat mulai mengambil alih kendaliku, memaksa pandanganku tertuju padanya. Yang membuat situasi ini menjadi semakin tak terkendali adalah respons Safira. Seolah memiliki indera keenam, ia menyadari kegelisahanku, tahu betul kehadirannya membuatku tidak nyaman. Alih-alih menjaga jarak, ia justru semakin berani mendekat. Kadang saat meminta bantuanku membawa barang, ia akan berdiri terlalu dekat, hingga aroma parfumnya mengganggu seluruh konsentrasiku. Di bibirnya selalu tersungging senyum samar yang penuh arti, gerak-gerik yang terlalu santai. Ia seolah sengaja memicu kegelisahan dalam diriku, menantangku untuk mengakui ketegangan yang hanya kami berdua rasakan. Ironisnya, Ranti, istriku, ibu dari Safira, sama sekali tidak melihat atau mencurigai apapun. Ia menganggap kedekatan kami sebagai hal yang wajar dan bahkan menyambutnya dengan gembira. Mungkin Safira senang punya ayah baru. Dia jadi lebih manja, katanya suatu kali, membuatku semakin tertekan dengan rasa bersalah. Ranti melihat itu hanya sebagai hal biasa, seorang anak gadis yang ingin bermanja dan berinteraksi. Ketidaksadarannya ini membuatku merasa semakin terisolasi dalam konflik moral yang kian membesar ini. Aku tidak bisa berbagi kegelisahan ini dengannya, dan harus memendam gejolak yang mulai tak tertahankan sendirian. Puncak dari kegelisahan ini terjadi saat kami sekeluarga memutuskan untuk berlibur singkat ke sebuah pantai yang indah, dengan rencana menginap beberapa hari saja. Pagi itu, sesampainya di lokasi, suasana pantai yang riuh, dengan suara ombak dan tawa orang-orang, justru terasa sunyi bagiku, karena semua fokus indraku tertuju ke satu titik. Mataku terpaku pada Safira. Kostum pantai yang ia kenakan hari itu terasa begitu membuatku pening. Kain tipis dan potongan minim menyuguhkan panorama yang lain, bahkan lebih indah dari pemandangan sekitar pantai. Keindahan itu terasa terlalu dekat dan mengancam. Melihatnya berlarian di tepi pantai, aku sadar liburan ini, alih-alih meredakan ketegangan, justru akan meledakannya. Setelah beberapa jam di bawah terik matahari, Ranti mulai merasa lelah. Ia menyarankan dengan senyum lelah agar kami beristirahat. Ayah, kamu temani dulu Safira sebentar ya. Aku mau rebahan di gazebo sana. Jangan lama-lama, nanti kulit kalian terbakar loh, ujarnya sambil menunjuk ke arah pondok beratap Rumbia yang teduh. Aku mengangguk, namun dalam hati, aku tahu sisa waktu yang kumiliki justru lebih berbahaya daripada sinar ultraviolet. Keberadaan Ranti yang menjauh seolah menarik garis khatulistiwa yang selama ini tak berani kulewati. Baru saja aku hendak mengikuti Ranti
Safira muncul di sampingku. Rambutnya yang basah meneteskan air asin ke bahunya. Matanya berbinar penuh energi yang tak ada habisnya. "Ya, ayo dong, jangan istirahat dulu lah," katanya dengan suara sedikit mendesak. Ia menunjuk ke arah lautan biru yang dihiasi dengan beberapa jet ski yang melaju kencang. "Kita coba itu yuk ya." Aku belum pernah coba, tapi ayah harus di belakangku untuk ajari aku menyeimbangkan. Permintaan itu adalah tantangan yang disajikan dengan kemasan polos. Aku tahu seharusnya aku menolak, membuat alasan, atau menyuruhnya menunggu ibunya. Aku pun hanya bisa mengiyakan dengan anggukan singkat. Akhirnya aku menyerah pada ajakannya. Lalu kami menaiki jet ski. Safira duduk persis di depan kendali. Tubuhnya yang ramping berada dalam jangkauanku. Aku menempatkan diri di belakangnya. Kedua lututku menempel pada punggungnya. Dalihku adalah menjaga keseimbangan. Namun kenyataannya, posisi itu adalah siksaan psikologis. Kehangatan dari kuitnya, rambutnya yang beraroma laut, dan fakta bahwa kami berbagi satu mesin yang bergetar di tengah lautan luas, segera memicu pemberontakan besar-besaran di dalam setiap serat tubuhku. Aku mencoba fokus pada ombak, pada kecepatan, pada apapun kecuali sentuhan yang terjadi di antara kami. Tapi itu mustahil. Kami melaju kencang, membelah ombak. Setiap kali jet ski itu melonjak dan mendarat, tubuh Safira akan terlempar ke belakang, menyentuh dadaku dengan keras. Aku bisa merasakan setiap gerakannya, setiap tarikan otot punggungnya. Goncangan mesin jet ski itu seolah menyinkronkan degup jantungku yang kian tak terkontrol. Itu adalah tekanan batin yang begitu kuat, membuat pandanganku kabur dan pikiranku kacau balau, dipenuhi hayalan yang aneh. Sentuhan yang terus-menerus terjadi itu diperburuk oleh kostum pantainya, membuatku merasa seolah garis khatulistiwa telah terbakar habis. Aku menggenggam kendali jet ski dengan cengkeraman mati-matian, berharap itu bisa menahan gejolak baik di bawah sana. Namun, cengkeramanku pada moralitas itu akhirnya terlepas. Pemberontakan di dalam diriku mencapai titik kritis. Di tengah pusaran air yang berombak dan kecepatan, aku merasakan ada pergerakan yang tak terhindarkan. Bambu panjat pinang itu kini berdiri tegak dan tak bisa lagi disembunyikan. Safira meski berada di depan, pasti jelas merasakan perubahan ketegangan itu. Aku melihat bahunya sedikit menegang, namun ia hanya menoleh sedikit ke belakang, hanya sejauh yang memungkinkan tanpa mengganggu kemudi, dan membalas pandanganku dengan senyuman samar. Senyum itu alih-alih panik, justru memancarkan persetujuan, bahkan provokasi yang mematikan. Seolah mengatakan, "Aku tahu kok ayah." Dalam kepanikan yang mendesak, rasa malu bercampur sesuatu yang mulai bapai titik puncak. Aku tidak bisa lagi berpikir jernih. Satu-satunya jalan adalah melarikan diri, mencari daratan yang sunyi untuk menghentikan mesin pemberontak ini. Aku membelokkan setang jet ski secara mendadak, membuat air laut menyemprot ke samping dan Safira terhuyung. Namun dengan cepat ia berpegangan erat. Kami meninggalkan jalur utama yang ramai, melaju menuju sebuah pulau kecil tak berpenghuni, yang hanya dihiasi beberapa pohon bakau. Napasku sedikit tak beraturan, bukan karena kecepatan, melainkan karena perang batin yang baru saja kalah. Waktu seakan berhenti. Tujuanku hanyalah satu, menenangkan guncangan di dalam diriku, mencari tempat istirahat di mana kehadiran Ranti tidak bisa menjangkau. Aku merasa seperti kapten kapal yang meninggalkan perahu induknya, berlayar ke zona merah karena muatan rahasia di perut kapalnya sudah terlalu panas. Saat jet ski kami perlahan merapat ke tepian berpasir, Safira menoleh sepenuhnya ke belakang. Wajahnya menunjukkan kekecewaan yang sangat nyata. Namun di sudut matanya, kilatan provokasi itu tetap ada. "Ya, kok belok ke sini sih?" Protesnya suaranya naik satu oktav, terdengar seperti rengekan anak-anak yang belum puas bermain, padahal masih ingin bermain lagi. Ia mematikan mesin, dan suasana menjadi sunyi kecuali debur ombak kecil. Ia kemudian merendahkan suaranya, menarik kata-katanya penuh makna. "Padahal, lagi enak-enaknya loh ya, kenapa harus berhenti sekarang?" Pertanyaan itu diucapkan dengan nada santai namun penuh arti. Dia tidak berbicara tentang kecepatan jet ski,
Dia berbicara tentang rasa yang baru saja bagi. Kata-kata itu seolah mengonfirmasi bahwa ketegangan itu bukan hanya khayalanku semata. Dia tahu, dan dia menyukai intensitasnya. Aku turun dari jet ski, merasa kaku dan canggung. Aku tidak berani menatap matanya secara langsung. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan kembali sisa-sisa rasionalitasku yang tercecer di lautan. Iya Safira, ayah juga ngerasa enak tadi bermain. Aku mengakui, suaraku terdengar serak, sebuah pengakuan tak sengaja yang jujur. Aku berdaham untuk menutupi getaran itu, tapi ayah harus tahan dulu sebentar. Ayah perlu tenangin diri, cari udara segar di darat. Tempat ini sepi, bagus buat istirahat. Aku memberikan alasan yang terdengar logis, padahal yang ingin kusembunyikan adalah kekalahan diriku sendiri. Aku perlu waktu untuk membuat bambu panjat pinang itu mulai dirobohkan, agar ia tidak lagi menjadi saksi kelemahan karakterku. Kami mulai berjalan menyusuri pasir putih yang terasa panas dan memantulkan cahaya menyilaukan. Pulau kecil itu benar-benar terisolasi Behitu Enin. Kami berjalan dalam keheningan yang tebal, diselimuti oleh suara daun pohon yang bergesekan dan suara langkah kami di pasir. Di kejauhan, tersembunyi di balik semak-semak, terdapat sebuah pondok kayu atau gazebo tua. Tempat itu tampak sudah lama tidak terawat. Atapnya ditumbuhi lumut, dan papan lantainya terlihat rapuh. Tempat yang sempurna, ironisnya, untuk eksperimen rahasia. Jantungku berdentum saat kami mendekati tempat itu. Keheningan itu justru lebih keras daripada suara mesin jet ski tadi. Saat kami berjalan, aku merasakan tatapan Safira. Tatapan itu bukan lagi senyum samar yang ia berikan di jet ski, tapi tatapan yang sangat langsung dan menyelidik. Ia seolah mengunci pandangannya pada diriku. Lebih tepatnya, pada siluet di balik kostum renang yang sudah sedikit mengering, yang masih menunjukkan indikasi bahwa bambu panjat pinang itu baru setengah dirobohkan. Aku secara refleks menyilangkan tangan di depan, mencoba menghilangkan bukti itu dengan gerakan canggung. Namun upaya itu sia-sia. Safira hanya tersenyum tipis. Tatapannya tidak menghakimi, melainkan memberi izin. Ia seakan menyiratkan, mengapa repot-repot menyembunyikan sesuatu yang sudah kita rasakan. Sinyal itu, lampu hijau yang ia berikan, tanpa kata-kata, merobohkan pertahanan terakhirku. Sesampainya di gazebo tua itu, Safira langsung berbalik menghadapku. Kami berdiri di bawah atap reot itu, seolah tersembunyi dari pandangan mata dunia. Keheningan tiba-tiba terasa memekakan telinga, hanya diisi oleh suara deburan ombak di kejauhan, yang kini terdengar seperti detak jam yang menghitung mundur. Mata kami pun bertemu. Tatapannya tidak lagi main-main. Itu adalah tatapan yang menuntut jawaban, menuntut pengakuan atas semua insiden yang telah kami bangun di atas jet ski. Udara terasa tipis, dipenuhi oleh panas matahari dan aroma garam. Namun aku merasakan rasa dingin menjalar di punggungku. Aku tahu saat ini, aku tidak lagi berdiri sebagai seorang ayah tiri yang canggung, melainkan sebagai seorang laki-laki yang kalah oleh sebuah pemberontakan. Di detik itu, akal sehatku menyerahkan kendali sepenuhnya kepada naluri yang telah lama kurantai. Sebelum aku sempat mengucapkan alasan lain, sebelum sempat menciptakan sebuah kebohongan yang masuk akal, Safira mengambil inisiatif. Tangannya bergerak cepat, mensentuh lenganku. Sebuah sentuhan yang lebih dari sekadar sentuhan. Itu adalah sebuah perintah. Ia membaca keraguan di mataku. Aku melihat bibirnya tersenyum. Bukan lagi senyum samar, melainkan senyum penuh kemenangan. Ia melangkah satu langkah lebih dekat, memangkas jarak yang memisahkan kami. Suaranya yang tadinya rengekan manza di jet ski, kini berubah menjadi suara serak dan tegas. Berbisik seolah-olah hanya aku yang boleh mendengarnya. Ya, udahlah, nggak usah ditutup-tutupin lagi. Aku tahu kok pikiran ayah kemana. Pasti ke eksperimen kan? Kalau mau kita boleh coba di sini. Kalimatnya menggema di gazebo sepi itu. Aku benar-benar syok mendengarnya. Kalimat itu memukulku telak, menghancurkan sisa-sisa alasan logis yang masih kupegang. Melihatnya di sana, berdiri tegak, memancarkan aura yang begitu percaya diri dan penuh keyakinan. Aku tahu bahwa dia telah merencanakan ini. Di hadapanku, tampak jelas kabinet yang indah,
beserta kedua jajarannya itu, seolah sengaja menunggu persetujuan untuk memulai. Mereka adalah distributor, dan aku adalah konsumennya. Tanpa perlu menunggu jawabanku, sebab mataku telah menjawab, Safira bergerak. Sebuah gerakan yang meyakinkan. Ia mulai melepaskan pernak-pernik satu persatu. Ikatan tali rantai di bagian belakang leher terlepas. Kain tipis itu meluncur berselancar, mengungkap keindahan yang selama ini hanya kulihat sekilas. Aku tak bisa mengalihkan pandangan. Aku hanya berdiri di sana, terperangkap, menyaksikan pemandangan yang tak terhindarkan itu. Detik-detik itu terasa seperti keabadian. Dan saat semua terbebas, ia mencondongkan tubuhnya ke arahku, memastikan bahwa bambu panjat pinang yang kini telah berdiri sangat tegak untuk segera berlomba, tidak hanya terlihat, tetapi juga merasakan suatu gerakan dari kabinet yang baru saja diresmikan. Persetujuan kami diucapkan bukan dengan kata-kata, melainkan dengan tarikan napas dan sentuhan yang seolah membakar gedung. Kami pun tak lagi ragu. Eksperimen itu kami lakukan. Itu terjadi dengan cepat, singkat, seolah waktu yang kami miliki sangat terbatas. Namun dengan intensitas yang sangat tinggi dan dengan hasil yang pasti, yang ada hanyalah suara bisikan tertahan, kecekan kuit, dan tarikan napas yang dalam. Safira mencengkeram bahuku. Matanya terpejam. Dan ia hanya bisa mengeluarkan kata-kata yang tersendat. Sebuah pengakuan yang memuncak. Ternyata enak juga ya. Sebuah suara pelan keluar darinya. Lebih cepat lagi ya. Aku sudah mau ke titik puncak untuk ambil hadiah itu. Kata-kata itu diucapkan dalam kepedihan, seolah membenarkan segalanya. Aku mendorong batas diriku, memberikan yang terbaik dari eksperimen itu, hingga kami mencapai titik pelepasan tertinggi. Setelah semuanya selesai, dan kami berhasil menyusun kembali kerapian kami, keheningan yang terjadi terasa jauh lebih berat daripada suara mesin jet ski tadi. Momen itu berlalu begitu cepat, namun dampak psikologisnya terasa seberat beban batu. Udara yang tadinya panas karena uji eksperimen, kini dingin karena realita yang tiba-tiba menyergap. Kami bergegas kembali ke tempat Ranti. Takut ia khawatir karena menunggu kami terlalu lama. Namun ketakutan terbesarku adalah Ranti akan mencium aroma lain, bukan hanya aroma garam laut. Perjalanan kembali terasa panjang. Setiap langkah dipenuhi oleh paranoia. Sebelum kami muncul dari balik rimbunnya pohon bakau, sebelum kami kembali mengenakan topeng ayah dan anak tiri yang normal, aku menarik tangan Safira. Nak, ini rahasia kita ya, bisikku. Suaraku masih sedikit bergetar. Kalau bisa, jangan sampai terulang lagi. Ini harus jadi yang pertama. Dan yang terakhir, Safira hanya mengangguk. Tatapannya menyeratkan sebuah janji yang sangat rapuh. Sisa hari liburan itu terasa seperti sebuah drama yang dimainkan di atas panggung yang sangat sempit. Ranti sama sekali tidak mencurigai apapun. Ia hanya mengomentari betapa cerah senyum kami. Seolah-olah kami benar-benar menikmati jet ski. Namun di antara aku dan Safira, kini ada kode rahasia yang tak terucapkan yang melayang-layang. Setiap kali kami duduk berdekatan, atau pandangan kami bertemu, senyum samar itu akan kembali. Itu bukan lagi provokasi, melainkan sebuah pengingat, sebuah jejak rasa adiktif yang tersisa dari eksperimen di gazebo Reot. Rasa bersalah adalah bumbu pahit yang menyertai setiap gigitan makanan. Namun, keinginan untuk mengulangi itu tumbuh menjadi kebutuhan yang mendesak. Seperti bayangan yang tak bisa kutinggalkan. Janji yang kubuat di bawah pohon bakau itu menjadi ujian karakter terberat yang pernah kujalani. Selama kami masih di pantai, setiap malam adalah siksaan batin. Kami menginap di kamar hotel yang berdekatan, dan suara napasnya dari balik dinding tipis, tawa ringannya saat berbicara dengan ibunya, semua menjadi pemicu. Meskipun Safira telah berjanji, ia tidak pernah berhenti memancarkan lampu hijau itu secara subliminal. Suatu malam, ia datang ke kamarku saat Ranti sedang membersihkan diri di kamar mandi. Dengan dalih meminjam charger ponsel. Ia berdiri di sana, hanya berjarak 1 langkah dariku, menatapku dengan matanya yang kini terasa begitu dewasa dan dalam. Ayah, chargernya ada di mana? Tanyanya, sementara tangannya dengan santai bersandar pada bingkai pintu. Posisi tubuhnya, ketenangan yang ia tampilkan,
seolah menantangku untuk melanggar janji kami. Jantungku berdebar tak karuan, dan aku merasakan sekali lagi bambu panjat pinang itu mulai menegang, berdiri memprotes janji yang baru saja kubuat. Aku harus mengerahkan seluruh kekuatan spiritualku dan mental hanya untuk menunjuk laci dengan tangan gemetar. Ini adalah perlawanan yang luar biasa, dan aku tahu dia juga merasakannya. Kami berdua adalah dua tahanan yang terikat oleh sebuah rahasia, menjalani peran kami sebagai keluarga bahagia, sambil menahan diri dari percobaan kedua yang kami berdua inginkan. Semenjak kejadian di pulau terpencil itu, sejujurnya, aku selalu ingin mengulang eksperimen itu dengan Safira. Setiap hari yang kami lewati, setiap detik yang kami habiskan dalam jarak dekat adalah pertarungan. Anak tiriku itu pun tak pernah menunjukkan keberatan. Justru selalu ada lampu hijau di matanya, yang membuat janji kami terasa semakin rapuh. Kami hanya bisa terus menahan diri. Namun, seiring waktu berjalan, godaan untuk kembali mencari gazebo tersembunyi, untuk kembali melakukan eksperimen di luar batas khatulistiwa, terasa semakin kuat, mengintai setiap celah dalam hubungan kami. Entah apa nanti eksperimen itu akan terulang atau tidak. Yang pasti, memori ketegangan di antara kami tetap membayangi hari-hari kami, menunggu waktu yang tepat untuk kembali meledak, sekaligus mengakhiri kisah ini dengan tanda tanya besar.